Jumpa lagi dengan saya, Sri, penyuluh agama Kristen Kabupaten Bangka, dalam acara Sakti Penyu, saat teduh bersama penyu. Sebelum mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan mempelajari firman-Mu, berikan hikmat manfaat daripada Engkau, biarlah kami menjadi pelaku akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Pada malam hari ini saya akan beri tema pelajaran kita, angin ribut diredakan, yang terdapat dalam Markus 4 ayatnya yang ke-35 sampai 41. Saya akan bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat padanya?" Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita sering menghadapi seperti murid-murid Tuhan Yesus di sini, menghadapi angin ribut, badai kehidupan. Sering kita hadapi masalah-masalah penyakit, keuangan, keluarga, banyak masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Kadang kita sebagai orang Kristen suka membandingkan kehidupan kita kepada orang yang di luar Kristen. Kenapa mereka kok tidak percaya Yesus hidupnya baik-baik aja? Kenapa orang yang tidak percaya Yesus bisa sukses dalam karirnya? Kenapa orang yang tidak percaya Yesus bisa kaya? Sedangkan kita sepertinya lamban bergerak. Kadang-kadang kita dalam kehidupan suka begitu. Tetapi dalam kehidupan kita, di dalam ayatnya yang ke-40, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kita jangan takut. Karena kenapa? Di dalam perahu ada Yesus. Di dalam bahtera kehidupan kita ada Yesus beserta kita. Kita harus percaya bahwa dalam kehidupan kita ada Yesus. Tapi begitu, banyak orang mengatakan, "Kenapa kita kok ada Yesus bisa susah hidupnya, bisa sakit? Kenapa kelihatan orang di luar Yesus enjoy aja gitu ya?" Seperti di sini, di ayatnya yang ke-36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai Dia. Itu mereka meninggalkan orang banyak. Orang banyak ini gambaran seperti orang di luar Tuhan, di luar Kristen. Kita mengikut Yesus, meninggalkan kepercayaan nenek moyang, meninggalkan kepercayaan di luar Tuhan Yesus, berkomitmen mengiring Yesus.
Kita lihat orang di luar Tuhan, enjoy orang seperti di dalam ayat ini. Orang yang di darat tentu tidak mengalami badai, tidak mengalami topan. Mereka tenang-tenang saja karena mereka di darat. Mereka tidak mengiringi Yesus, tidak bersama Yesus. Bisa juga kan yang di dalam perahu berkata, kalau saya tahu pergi berlayar bersama-sama Yesus mengalami topan begini, lebih baik saya di seberang, lebih baik saya di darat, tidak usah ikut-ikut begitu. Tapi Tuhan berkata, mengapa kamu begitu takut? Makanya kita dalam kehidupan bersama Yesus, jangan kita takut. Tetaplah kita percaya ya, bahwa Tuhan selalu menolong, menenangkan kehidupan kita. Dia menenangkan badai, ya, menenangkan angin ribut. Dalam kita mengiring Tuhan, walaupun ada badai, ada topan kehidupan, yakin dan percaya, pasti Tuhan Yesus mampu menenangkan badai yang kita lalui. Jangan kita membandingkan kita dengan orang yang di daratan. Jangan membandingkan diri kita dengan orang yang di luar Kristus, di luar Yesus. Lagi ngetopkan lagu jangan dibanding-bandingkan. Ya begitulah. Kita dalam Yesus kehidupan. Walaupun banyak badai yang kita hadapi, tetapi Tuhan Yesus mampu meredahkan badai itu. Yakin dan percaya. Sampai di sini renungan kita malam hari ini. Angin ribut pasti diredakan asal ada Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami yakin dan percaya apapun badai yang kami hadapi, tapi Tuhan Yesus mampu meredahkan badai dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus